Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 2021 0303 026. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Esa Unggul ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kalimat Efektif. Dalam karangan ilmiah, sering kita jumpai kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai bahasa ilmiah. Hal ini disebabkan oleh antara lain mungkin kalimat-kalimat yang dituliskan kabur, kacau, tidak logis, atau bertele-tele. Dengan adanya kenyataan itu, pembaca sukar mengerti maksud kalimat yang kita sampaikan karena kalimat tersebut tidak efektif. Berdasarkan kenyataan inilah, penulis tertarik untuk membahas kalimat efektif dengan segala permasalahannya. A. Pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca dapat diterima dan dipahami oleh pendengar. Sama benar dengan di mana kita berjumpa. Apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Menurut Arifin dan Tasai, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau penulis. Rahayu berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menimbulkan daya hayal pada pembaca, minimal mendekati apa yang dipikirkan penulis. Suparno dan Yunus berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga gagasan yang dimaksud oleh penutur. Wijono berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Parera, kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang secara sadar, disengaja, dan disusun untuk mencapai intonasi yang tepat dan baik seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Menurut Putrayasa, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. B. Syarat-syarat kalimat efektif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat efektif pada dasarnya memiliki 4 syarat utama, yaitu yang pertama, sudah sesuai dengan EYD, kedua, susunannya sistematis, yang ketiga, tidak boros kata, yang keempat, tidak ambigu. C. Ciri-ciri kalimat efektif. Dikutip dari seri penyuluhan Bahasa Indonesia oleh Kemendikbud, kalimat efektif memiliki 5 ciri, yaitu yang pertama, kelugasan. Informasi yang disampaikan dalam kalimat adalah pokok atau yang penting saja. Yang kedua, ketepatan. Ciri-ciri kalimat efektif yakni ketepatan, artinya informasi yang disampaikan harus jitu atau tepat sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tidak tepat akan menimbulkan multitafsir sehingga menyebabkan keambiguan atau makna lebih dari satu, menjadi kabur bahkan meragukan. Yang ketiga, kejelasan. Kalimat harus memiliki struktur yang jelas sehingga memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Struktur yang dimaksud adalah penempatan SPOK dan penggunaan penghubung atau konjungsi dalam kalimat majemuk. Yang keempat, kehematan. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus cermat,
tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Maka dari itu, usahakan untuk menghindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Yang kelima, kesejajaran. Bentuk dan struktur dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Dalam hal bentuk, kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. D. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif mengacu pada rumus dasar SPOK, yang kemudian memunculkan sejumlah unsur utama. 1. Subjek. Subjek yakni bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang bisa berupa orang, tempat, dan juga benda. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga, objek. Objek merupakan bagian dalam suatu kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran dan biasanya berbentuk nomina atau kata benda. Yang keempat, keterangan. Keterangan yaitu bagian dari kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, dan juga sebab akibat. E. Struktur-struktur kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif jika memenuhi dua syarat utama, yaitu struktur kalimat efektif dan ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki 3 struktur, yaitu struktur kalimat umum, struktur kalimat paralel, dan struktur kalimat periodik. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.